tersebut dan berhasil menenangkan Nezuko dengan air mata yang mengalir dari matanya. Setelah tenang, Nezuko kembali ke wujud lolinya dan tertidur di pangkuan Tanjiro. Di sisi lain, Daki merasa senang melihat kedatangan Uzui tanpa harus mencarinya. Tapi Uzui menghiraukan Daki. Dia belak-belakan bilang bahwa Daki terlalu lemah dan pasti bukan iblis bulan atas yang dicari. Uzui bilang begitu bukan tanpa alasan. Uzui bisa merendahkan Daki karena dia bisa memenggal kepala Daki tanpa disadari oleh siapapun, termasuk Daki itu sendiri. Setelah berhasil memenggal kepala Daki, Uzui mengabaikannya. Uzui merasa kalau Daki sangatlah lemah dan bukan iblis bulan atas yang dia cari. Gak terima direndahkan, Daki mengancam Uzui bakal menerima akibat dari perbuatannya yang udah memenggal kepala Daki. Daki kemudian memperlihatkan angka nomor 6 di bola matanya pada Uzui buat menunjukkan kalau dia memanglah iblis bulan atas peringkat 6. Tapi Uzui tetap menghiraukannya. Kata-kata Daki nggak meyakinkan Uzui dan dia anggap kalau semuanya hanyalah gertakan. Soalnya kalau iblis bulan atas, nggak mungkin bisa dipenggal kepalanya dengan sangat mudah. Dimaki dan direndahkan terus-menerus, Daki tiba-tiba menangis dan berulang kali bilang kalau dia memanglah iblis bulan atas. Di tengah tangisan Daki, sosok abnormal muncul dari dalam tubuh Daki, dan dia adalah Gyutaro, kakaknya. Merasakan keberadaan yang memiliki hawa jahat, Uzui langsung menyerbu dan menebaskan kedua pedang ninjirinya ke arah Gyutaro. Tapi dalam sekejap, Daki dan Gyutaro menghilang dan tiba-tiba udah berada di belakang Uzui. Menyadari kalau kepala Daki yang dia penggal sebelumnya mulai terhubung kembali, tanpa pikir panjang, Uzui berusaha untuk menyerang sekali lagi. Tapi sebelum terkena tebasan ninjirin Uzui, Gyutaro menyerang balik dengan kecepatan serangan yang saking cepatnya nggak terlihat oleh mata. Untungnya, Uzui bisa menangkis serangan tersebut meskipun sedikit tergores di bagian pelipis matanya. Gyutaro memuji Uzui karena bisa menangkis serangannya, padahal dia memiliki niat membunuh yang sangat kuat di serangannya barusan. Setelah sebelumnya Uzui mencoba menyerang, kali ini giliran Gyutaro. Dia meluncurkan dua sabitnya ke arah Uzui dan warga yang ada di sekitarnya. Uzui berhasil menangkis dua sabit tersebut dan mementalkannya keluar menghancurkan dinding rumah. Aksi Uzui menyelamatkan warga membuat Gyutaro kagum sekaligus iri karena menurut Gyutaro, orang yang baik seperti Uzui pasti banyak dikagumi perempuan. Nyinyiran Gyutaro diladeni oleh Uzui. Dia kemudian bilang kalau dirinya memang pria idaman. Buktinya bahkan dia udah punya 3 istri. Anggapan Uzui tentunya membuat Gyutaro semakin marah. Dia iri karena Gyutaro sejak masih menjadi manusia selalu dibully dan dikucilkan oleh semua orang dengan alasan fisiknya yang jelek. Dengan amarahnya, Gyutaro melepaskan jurus darah iblis Topi Jigamo ke arah Uzui. Jurus melepaskan sabit dan darah yang memiliki ketajaman layaknya pedang dari kedua sabitnya. Serangan tersebut berhasil dihindari oleh Uzui dengan cara menghancurkan lantai tempat dia pijak. Gyutaro nggak membiarkan Uzui kabur. Sapi dan darah Gyutaro ternyata bisa dimanipulasi sesuka hati, dan nggak bakal berhenti menyerang target sebelum mengenainya. Hanya ada satu cara menghentikan sapi dan darah tersebut, yaitu dengan cara menghancurkannya. Dan Uzui berhasil melakukannya. Setelah itu, dengan kemampuan pendengaran suaranya yang sangat tajam, Uzui tahu kalau udah nggak ada satupun warga lagi yang berada di dalam rumah. Dua warga yang tadi dia selamatkan juga udah diperintahkan kabur. Merasa kondisi udah aman, Uzui kemudian mengeluarkan manik-manik hitam kecil dan melemparkannya ke udara. Manik-manik tersebut dia belah menjadi dua dan menciptakan ledakan besar mengarah ke Gyutaro dan Daki. Tapi tentu, serangan sederhana seperti itu masih belum bisa memberikan luka segores pun pada Daki ataupun Gyutaro karena dilindungi oleh selendang milik Daki. Setelah melepaskan jurus ledakan, Uzui pergi menuju ke tempat Gyutaro dan Daki berada. Kedatangan Uzui disambut oleh pujian Gyutaro. Gyutaro bilang kalau Uzui berbeda dengan Hashira yang pernah dia temui sebelumnya dan memiliki bakat sejak lahir. Gyutaro juga terheran-heran kenapa Uzui masih bisa bertahan hidup dari racun mematikan sabit darahnya yang menggores Uzui tadi. Mendapat pujian itu, Uzui kemudian berseru kalau dia bisa mendapatkan semua ini bukan karena bakat, melainkan didikan keras ayahnya. Uzui menjelaskan kalau dia lahir dari keluarga shinobi, dan dia merupakan anak dari 9 bersaudara. Saat usianya menginjak 15 tahun, 7 saudaranya meninggal dunia. Karena panik jumlah shinobi semakin sedikit, ayah Uzui melatih dia beserta satu adiknya yang masih hidup dengan sangat keras. Makanya Uzui bisa menjadi sekuat ini. Mengenai racun Gyutaro, Uzui bilang sebagai shinobi, dia kebal dari yang namanya racun.
Setelah menjelaskan masa lalunya, Uzui kembali menyerang. Dengan pedang Nichirinya, Uzui bisa menangkis sabetan Gyutaro yang mencoba menyerang balik. Sementara itu, kakinya menendang perut Daki dan kemudian meletakkan manik-manik hitam yang membuat Daki berteriak kesakitan. Masih belum berhenti, Uzui kembali menebaskan pedang Nichirinya ke arah Gyutaro. Tebasan pedangnya hampir aja memenggal kepala Gyutaro. Meskipun sebelumnya Uzui bilang kalau dia kebal dengan racun Gyutaro, tapi sepertinya perkataan tersebut hanyalah gertakan. Saat ini racun Gyutaro mulai berpengaruh terhadap tubuhnya. Wajahnya menjadi pucat dan berkeringat setelah melancarkan beberapa serangan. Dengan ini, Gyutaro berpikir udah menang, karena perlahan tapi pasti Uzui bakalan mati karena racun tersebut. Di saat Gyutaro udah yakin bakalan menang, datang Inosuke, Zenitsu, dan juga Tanjiro. Setelah kedatangan mereka, pertarungan dibagi menjadi dua. Zenitsu dan Inosuke melawan Daki, sedangkan Tanjiro bersama Hashira Uzui melawan Gyutaro. Uzui kemudian menginstruksikan juniornya buat memenggal kepala Daki dan Gyutaro secara bersamaan. Karena mungkin hanya itulah satu-satunya cara agar bisa mengalahkan mereka, berkaca dari apa yang terjadi dengan Daki sebelumnya. Di awal pertarungan, Tanjiro merasa kalau dia hanya menghambat Uzui dalam bertarung. Jika dia nggak diselamatkan oleh Uzui tadi, mungkin aja lehernya udah tertebas Gyutaro. Selanjutnya, baik dari sisi Daki ataupun Gyutaro, mereka terus menyerang secara membabi buta. Serangan mereka membuat bangunan runtuh. Runtuhan gedung membuat pandangan Uzui menyempit. Ketika itu, Gyutaro menepaskan sabitnya ke arah Uzui. Sabitan pertama berhasil dihindari, tapi sabitan yang kedua nggak mungkin bisa dihindari karena terlalu cepat. Sesaat sebelum mengenai Uzui, Tanjiro menangkis tebasan Gyutaro dengan pernapasan air. Meski daya tebasan Gyutaro sangat kuat, tapi pernapasan air yang fleksibel memiliki keunggulan dalam bertahan. Hingga akhirnya tebasan Gyutaro berhasil dibentarkan oleh Tanjiro. Uzui nggak membuang kesempatan tersebut. Dia melancarkan pernapasan suara Kono kata Meigen Soso. Tapi serangan tersebut masih belum bisa mengenai Gyutaro karena dibantu. Last Mall Mega Brand Week, minggunya diskon hingga 99%. Beli sekarang. Dibantu oleh selendang Daki. Sama halnya Daki, Gyutaro juga memandu Daki dengan pedang sabit darahnya. Sabit darah Gyutaro mampu menyembuhkan Inosuke sampai nggak bisa menyentuh Daki. Masing-masing iblis terus melancarkan serangan bertubi-tubi yang membuat kondisi Demon Slayer semakin memburuk termasuk Tanjiro. Dia entah bagaimana caranya harus melakukan nafas pemulihan. Di saat itu, bantuan kembali datang. Hinatsuru yang baru datang langsung menembakkan banyak kunai ke arah Gyutaro. Walau serangannya berhasil ditangkis dengan sangat mudah oleh Gyutaro menggunakan jurus darah iblis. Bersamaan dengan serangan Hinatsuru, Uzui menerjang Gyutaro dan berhasil menebas kaki Gyutaro. Walau Uzui harus menerima beberapa kunai Hinatsuru yang terpental ke arahnya. Tapi usaha Uzui nggak sia-sia. Kaki yang berhasil ditebas nggak bisa beregenerasi kembali. Karena kunai milik Hinatsuru udah dilapisi racun yang terdapat kandungan bunga wastria di dalamnya. Gak membuang kesempatan, Uzui dan Tanjiro secara bersamaan lanjut menyerang Gyutaro dan berusaha memenggal kepalanya. Tapi racun milik Hinatsuru cuma bekerja sebentar pada iblis bulan atas sekelas Gyutaro. Gyutaro kemudian melepaskan jurus darah iblis, Tobi Jigamo. Menyadari itu, Uzui langsung menendang mundur Tanjiro karena sadar kalau Tanjiro gak mungkin menghindari serangan Gyutaro yang memiliki jangkauan sangat luas. Sementara itu, Uzui lanjut melancarkan serangan pernapasan air jurus keempat, Gyozan Mugen. Serangan Uzui lagi-lagi masih belum bisa mengenai Gyutaro. Dengan sekejap, Gyutaro menghilang dan berpindah ke atap tempat Hinatsuru berada, dan langsung mendekap mulut Hinatsuru. Dia kesal karena tadi, Hinatsuru udah melukainya. Uzui berusaha menyelamatkan Hinatsuru, tapi dia dihalangi oleh selendang Daki. Demikian juga dengan Tanjiro. Selendang Daki membuat dia kesusahan menerjang ke tempat Hinatsuru berada. Sebenarnya dengan teknik Hinokami Kagura, dia bisa menyelamatkannya. Tapi kondisi tubuhnya saat ini sangat nggak memungkinkan bagi dirinya buat menggunakan jurus tersebut. Tanjiro terus berpikir, tindakan apa yang bisa dia lakukan buat bisa menyelamatkan Hinatsuru. Akhirnya, Tanjiro menerjang dengan serangan yang menggabungkan pernapasan air dengan teknik Hinokami Kagura. Serangan gabungan Tanjiro sangat cepat dan berhasil menyelamatkan Hinatsuru. Dia bahkan bisa memotong tangan Gyutaro, walau bisa beregenerasi kembali dengan sekejap. Meski hanya serangan penggabungan dan bukan 100% teknik Hinokami Kagura, Tanjiro terlihat cukup kelelahan menggunakannya. Di momen ini, Gyutaro menerjang dan tiba-tiba udah berada tepat di hadapan Tanjiro. Di saat Gyutaro fokus dengan Tanjiro, dia lengah akan keberadaan Uzui. Uzui sekarang tinggal beberapa sandi saja bisa memenggal leher sisi kiri Gyutaro. Melihat momen ini, Tanjiro nggak tinggal diam. Dia juga mencoba menebaskan Nichirin miliknya di sisi kanan leher Gyutaro.
Tapi serangan dari dua sisi tersebut bisa ditangkis oleh Gyutaro dengan sabitnya. Di saat Gyutaro mengunci serangan para Demon Slayer, dia kembali melepaskan jurus darah iblis Tobi Chigamo, serangan kuat yang bisa melukai orang di sekitarnya. Menyadari bahaya serangan Gyutaro, Uji menjatuhkan Gyutaro bersamaan dengan dirinya dari atap dan membiarkan dia terkena serangan tersebut. Sementara itu, setelah beberapa kali mencoba menyerang, Inosuke dan Zenitsu masih belum bisa satu kali pun melepaskan serangan ke arah Daki.